Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ya, mana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Oke, hari ini kita tidak tatap muka ya, tapi pembelajarannya daring. Ya, sesuai yang Bu Timur sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan bahas buku paket tematik kalian halaman 100, kemudian 101 dan seterusnya. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 100. Masih tema 2 ya. Oke, yang pertama yaitu tentang ringkasan. Apa itu ringkasan? Ya, silakan digarisbawahi. Ringkasan adalah bentuk ringkas dari suatu teks bacaan. Dan tujuan membuat ringkasan sebuah teks bacaan adalah untuk menguji kemampuan dalam menemukan pokok-pokok permasalahan sebuah tulisan, kemudian menyusunnya kembali dalam sebuah tulisan yang lebih ringkas. Ya, anak-anak. Jadi ringkasan itu meringkas dari teks yang panjang, kalian ringkas menjadi lebih pendek, lebih sedikit. Diambil informasi pentingnya saja, diambil hal-hal yang dianggap penting. Itu namanya meringkas. Lah, bagaimana cara membuat sebuah ringkasan itu? Nah, silakan digarisbawahi. Cara membuat ringkasan yang pertama yaitu memperhatikan kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, jika dalam sebuah bacaan ada beberapa paragraf, silakan kalian cari kalimat utamanya dahulu. Ingat, karena di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Tuh. Kemudian yang kedua, tulislah kalimat-kalimat utama tersebut dalam bentuk paragraf. Nah, setelah kalian mengetahui atau menemukan kalimat utama tersebut, nah, kalimat utama dari paragraf 1, dari paragraf 2, kalimat utama dari paragraf 3 dan seterusnya kalian gabung menjadi satu, menjadi sebuah paragraf. Kemudian kalimat-kalimat utama yang kamu tulis dalam bentuk paragraf itulah ringkasan isi bacaan. Nah, jadi kalimat utama tadi yang sudah menjadi paragraf, yang sudah digabung, nah itu menjadi sebuah ringkasan. Ya. Mungkin kalian nanti bisa mencoba menemukan sebuah teks di buku ini, kalian tulis kalimat utamanya di setiap paragraf. Nah, kalimat utama yang kalian temukan atau yang kalian tulis tadi digabung menjadi satu buah paragraf. Nah, itulah yang akan menghasilkan sebuah ringkasan dari paragraf yang panjang, yang banyak, hanya menjadi beberapa kalimat. Sampai di sini bisa dibayangkan ya yang dimaksud dengan ringkasan. Oke, nanti kalau kita ketemu, insya Allah akan Bu Timur bahas kembali. Kemudian yang kedua yaitu tentang ungkapan. Nah, apa itu ungkapan? Dilihat paragraf kedua. Ungkapan adalah gabungan kata yang telah mengalami penyatuan makna, namun tidak ditafsirkan melalui makna unsur yang membentuk gabungan kata tersebut. Contoh ungkapan ringan tangan. Nah, ringan tangan itu apa artinya? Ringan tangan artinya suka menolong. Kemudian rendah hati. Apa rendah hati artinya? Tidak sombong. Nah, itu contoh-contoh ungkapan. Kemudian ada lagi kebalikan dari rendah hati yaitu tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Tinggi hati itu sombong. Kemudian ada keras kepala. Ya, keras kepala itu maksudnya bukan kepalanya yang keras. Itu
itu ungkapan, makna kias. Apa arti keras kepala? Sulit apa? Sulit dinasehati atau membandel. Kemudian panjang tangan. Pernah mendengar ungkapan panjang tangan? Iya, panjang tangan tuh bukan tangan yang panjang, tapi dia orang yang suka mencuri. Mas Aufa pinter, Mas Aufa. Mas Aufa ikut belajar hari ini, ikut jawab pinter. Nah, kemudian sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Oke, nanti kita untuk ungkapan akan kita bahas di halaman berikutnya. Sekarang seperti yang Bu Timo sampaikan kemarin, kita akan membahas ini kolom aku mencari tahu. Silahkan nanti langsung kalian tulis di buku kalian ya, ditulis yang rapi ya. Mencari tahu arti istilah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama, nah ini hubungannya dengan bacaan halaman 100 ini, pembelajaran 4 tentang komputer. Ya. Yang pertama, ayo mencari tahu yang dalam tabel itu loh. 1. Kata atau istilah unit biasa kita menyebutnya unit ya. Artinya apa? Ditulis ya. Kata penggolong untuk barang selengkapnya dengan bagian-bagiannya. Contohnya unit komputer, unit motor. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Nah, itu arti yang ketiga. Arti yang kedua. Arti yang ketiga yaitu arti dari unit adalah satuan. Silakan tulis. Kemudian istilah yang kedua yaitu monitor. Apa itu monitor? Arti yang pertama, monitor artinya orang yang memantau. Arti yang kedua, alat untuk memantau kerja suatu sistem, terutama sistem komputer. Ya. Kemudian istilah yang ketiga, komputer. Tulis ya. Artinya alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan. Oke. Nomor 4, istilah kondensor. Artinya peralatan listrik pada mesin mobil. Sudah? Sekarang nomor 5, istilah suhu. Apa itu suhu? Artinya ukuran kuantitatif terhadap temperatur. Kuantitatif itu apa, Cah? Kuantitatif itu banyaknya. Makanya suhu kan diukur berdasarkan banyaknya. Oh, suhunya 36 derajat, 30 derajat Celcius. Nah, itu banyak. Sekarang yang nomor 6, termometer. Artinya alat ukur suhu. Nah, kita bisa mengukur suhu tubuh misalnya dengan memakai termometer. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Mungkin kalau suara Bu Timo terlalu cepat bisa kalian ulang-ulang ya. Sekarang baliknya halaman 102. Istilah Celcius. Artinya satuan suhu dalam skala termometer. Dilambangkan huruf C, atasnya ada bundar kecil.
8. Elektronika. Artinya cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, dan dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya. Kemudian yang nomor 9, konservasi. Artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Yang 10, proton. Apa itu proton? Artinya partikel bermuatan listrik. Bu Timur ulangi. Partikel bermuatan listrik positif yang terdapat di dalam inti atom. Sudah? Oke. Sekarang lanjut ke ungkapan. Ungkapan yang pertama yaitu bunga tidur, artinya mimpi. Oke. Yang nomor 2, panjang tangan, artinya apa Mas Ufa? Panjang tangan? Iya, suka mencuri. Betul. Sekarang yang ketiga, kepala batu. Bukan kepalanya dari batu ya. Ini ungkapan. Kepala batu artinya susah dinasihati. Susah dinasihati atau bebal, ndablek basa Jawa nih. Kemudian yang keempat, anak emas. Wow, anaknya dari emas. Bukan. Anak emas itu artinya anak kesayangan, anak yang paling dicintai. Kemudian yang kelima, buah tangan. Artinya oleh-oleh. Kemudian yang keenam, sebatang kara. Artinya tidak memiliki sanak saudara. Sebatang kara, hidupnya dewi, gak punya dulur, gak punya anak. Namanya sebatang kara. Yang ketujuh, adu domba. Loh, dombanya diadu. Bukan, itu cuma ungkapan. Adu domba artinya suatu perbuatan, yuk tulis, membuat orang lain bertengkar atau bermusuhan. Nah, paham toh? Suatu perbuatan membuat orang lain bertengkar atau bermusuhan. Termasuk perbuatan apa ini anak-anak? Terpuji apa tercela? Iya betul, tercela. Kemudian yang ke-8, kutu buku. Artinya orang yang suka membaca. 9, lintah darat. Apa artinya itu lintah darat? Artinya orang yang suka meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Orang yang suka meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Kemudian yang nomor 10, bersilat lidah. Artinya memutarbalikkan fakta. Aslinya A tapi diomong nih B. Nah, itu namanya bersilat lidah. Itu juga satu perbuatan tercela. Jangan ditiru, oke? Nah, udah ya. Silakan ditulis yang rapi sekali biar sedeng, biar muat kolomnya ya. Ditulis yang rapi. Tidak usah dikirim,
besok insya Allah kalau kita ketemu akan Bu Timur cek apakah benar-benar sudah kalian tulis atau belum. Ya, hari ini kita online ya pembelajarannya. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kalian sekolahnya tidak libur, tetap masuk ya, pagi sampai siang ya. Jangan gunakan waktu untuk sekolah tapi untuk bermain. Bermain boleh setelah selesai sekolah. Atau biasanya kalau kita masuk jam 9 kan istirahat. Nah, jam 9 itu buat istirahat, tidak apa-apa. Ini setengah 10 masuk sekolah lagi, mengerjakan tugas lagi. Dan ingat, sekolah kita kan biasanya jam 12 sudah selesai kan. Paling lambat kalau kelas atas jam 1 sudah selesai. Jika ada tugas, jangan mengirim di atas jam 12 ya. Karena dianggap sudah tidak masuk sekolah ya kan. Nah, kecuali kalau kalian memang ada kepentingan, kalian bisa izin. Izinnya juga yang harus jelas, jangan tidak jelas. Bu, hari ini saya tidak masuk sekolah karena sakit misalnya. Ya jelas. Jangan, Bu, saya tidak masuk sekolah, dah gitu aja. Nyapa gak masuk sekolah? Malas atau karena apa? Nah, ya, izinnya yang jelas. Nanti di rapot biar Bu Timur juga bisa jelas. Kalau izinnya nggak jelas, di rapot tak kasih A. Ya, ingat ya, izin tidak masuk sekolah daring maupun luring itu harus jelas. Jangan sampai tidak jelas. Oke anak-anak, silakan tulis dengan sebaik mungkin dan tepat waktu. Jangan lupa diawali dengan berdoa dulu. Assalamualaikum. Sampai jumpa esok hari.